Perkenalkan nama saya Muzaki Kurniawan dengan NIM 123101101. Di sini saya mengerjakan pure saya sendiri tanpa kelompok. Saya nggak tahu kenapa kelompok saya nggak ada kabar sama sekali, Pak. Dia nggak mau kemana, entah kemana, nggak tahu. Jadi saya mengerjakan sendiri. Dan dari hasil resumsi ini, saya lanjut presentasi yaitu AI kreativitas dan cara organisasi berinovasi. Perkembangan AI belakangan ini menarik perhatian besar di dunia bisnis karena teknologi ini mulai menyentuh area yang selama ini dianggap murni ranah manusia, yaitu kreativitas dan inovasi. Selama bertahun-tahun, inovasi selalu dipandang sebagai proses yang sangat bergantung pada intuisi, pengalaman, dan kemampuan berpikir manusia yang sulit digantikan mesin. Namun, dengan hadirnya AI, khususnya generatif AI seperti ChatGPT, pandangan tersebut mulai bergeser. Organisasi di berbagai sektor mulai mempertanyakan sejauh mana AI bisa dilibatkan dalam proses yang tadinya dianggap sangat manusiawi ini, mulai dari menemukan ide, memahami kebutuhan pasar, sampai menentukan solusi terbaik untuk sebuah masalah bisnis. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingatkan kecepatan perkembangan teknologi AI dalam beberapa tahun terakhir. Peluncuran ChatGPT pada akhir 2022 misalnya menjadi titik balik yang mengubah cara pandang banyak organisasi terhadap AI. Dari sekedar alat otomatisasi sederhana menjadi mitra yang bisa dilibatkan dalam proses berpikir. Meski begitu, tidak sedikit organisasi yang justru kebingungan menentukan cara memanfaatkan AI secara tepat. Karena minimnya pemahaman tentang di bagian mana sebenarnya AI bisa memberi nilai tambah paling besar dalam proses inovasi mereka. Tiga PDF yang dijadikan bahan resum ini melihat kayak isu tersebut dari sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Wayne, Tagani, dan Schulman mengulas kembali pedoman-pedoman inovasi yang sudah lama dikenal dalam dunia manajemen, lalu menunjukkan di titik mana AI bisa berperan dan mempercepat prosesnya. Armstrong dan Carroll berfokus lebih spesifik pada GPT dengan pertanyaan yang lebih praktis, yaitu bagaimana organisasi bisa benar-benar memperoleh manfaat dari alat, alat ini, bukan sekedar ikut menggunakannya karena sedang menjadi tren. Sementara itu, Qatar, Milgram, dan Fuller membahas ini yang lebih teknis, yaitu algoritma apa yang cocok digunakan pada tiap tahap proses inovasi, mulai dari eksplorasi masalah hingga pemilihan solusi akhir. Ketika PDF ini, jika dibaca bersama, sebenarnya membentuk gambaran yang cukup lengkap tentang bagaimana AI bisa diposisikan dalam proses inovasi organisasi. Mulai dari pedoman besar yang bersifat strategis, strategi implementasi yang lebih spesifik pada satu jenis teknologi, sampai detail teknis algoritma yang digunakan di baliknya. Nah, di sini saya dapat kayak 8 pedoman inovasi dan peran AI di dalamnya. Wah, dan rekan-rekannya berangkat dari premis bahwa inovasi tidak cukup hanya baru, tapi juga harus berguna dengan punya nilai pasar. Dari situ mereka merumuskan 8 pedoman yang bisa dijalankan organisasi yang serius berinovasi, mulai dari berani mempertanyakan cara kerja lama di industrinya, memahami kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa depan, sampai membangun tim yang tepat dan terus melakukan eksperimen tanpa harus memilih antara kecepatan, biaya, atau kualitas. Yang menarik, hampir seluruh pedoman itu ternyata bisa dibantu AI untuk urusan mempertanyakan cara kerja lama Netflix, Uber, Spotify menjadi contoh yang sering diangkat karena ketiganya berhasil mengubah cara orang menonton bepergian dan mendengarkan musik lewat algoritma yang mempelajari kebiasaan pengguna lalu menyesuaikan layanan secara personal. Untuk memahami kebutuhan pelanggan, ada emotion dan affectiva yang manfaatnya pengenalan wajah untuk membaca reaksi emosional orang terhadap iklan, atau Salesforce dan Tesco yang mengandalkan prediksi data untuk mengantisipasi perilaku pembelian. Bagian yang cukup menonjol adalah soal mengorkestrasi tim inovasi. Google lewat AutoML dan IBM lewat Watson Studio dijadikan contoh bagaimana AI bisa berperan sebagai konduktor yang menyelaraskan kerja tim sekaligus mempercepat pengembangan model hingga belasan kali lipat. Di sisi lain, industri farmasi seperti Pfizer memanfaatkan AI untuk mempercepat riset obat baru, sementara perusahaan manufaktur seperti GE dan Siemens menggunakannya untuk menemukan titik yang kurang efisien dalam proses produksi. Pola yang konsisten dari semua contoh ini adalah AI yang menggantikan kreativitas manusia, melainkan membuat prosesnya bergerak lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Berikutnya itu strategi yang dijelaskan diperlukan saat menggunakan ChatGPT. Arthur dan Carol menyoroti persoalan yang cukup umum terjadi, yaitu banyak organisasi sudah menggunakan ChatGPT tapi belum mendapatkan manfaat maksimal karena tidak memiliki strategi implementasi yang jelas. Untuk menjawab itu, mereka menyusun kerangka berdasarkan dua dimensi: seberapa besar pekerjaan yang diambil sebetulnya oleh AI automation dan seberapa besar AI membantu memperkuat kemampuan manusia augmentation.
Dari kombinasi dua dimensi itu muncul strategi tradisional tool menggambarkan situasi ketika AI hanya dipakai sebagai alat bantu sederhana sebagai editor teks dengan perannya yang masih dominan, dan basic automation biasanya diterapkan untuk pekerjaan rutin yang berulang seperti chatbot standar atau pembuatan laporan otomatis. Automated assistant di mana AI sebagai mitra dalam brainstorming atau analisis. Meski keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Strategi yang paling matang assisted augmentation adalah ketika AI benar-benar dipakai untuk membantu memikirkan hal-hal kompleks sekaligus mengotomatisasi banyak proses, biasanya lewat penerapan prompt engineering yang sudah mendalam. Poin yang mereka tekankan cukup masuk akal. Tidak ada satu strategi yang paling tepat untuk semua organisasi. Pemilihannya tergantung pada tujuan bisnis, tingkat kesiapan organisasi, dan sumber daya yang tersedia. Terlepas dari strategi mana yang dipilih, penggunaan AI tetap perlu dibarengi pelatihan sumber daya manusia dan kewaspadaan terhadap risiko seperti halusinasi AI atau bias data yang masih menjadi tanggapan sampai sekarang. Nah, algoritma yang sesuai untuk tiap tahap inovasi. Jika dua PDF sebelumnya bisa membahas strategi dan contoh kasus, Kakad Karan, Milgram, dan Fuller mengulas sisi teknisi secara lebih rinci. Mereka menggunakan kerangka double diamond model yang membagi tahap awal proses inovasi menjadi 4 bagian. Mengoperasi kemungkinan masalah, memilih masalah yang paling layak diselesaikan, menggambarkan kemungkinan solusi, dan akhir memilih solusi terbaik. Untuk setiap tahap tersebut, mereka menyusun peta algoritma berdasarkan dua sumber. Satu sisi membedakan apakah data dihasilkan berupa angka berkelanjutan regresi atau kategori klasifikasi. Sisi lainnya membedakan apakah data sudah mulai berjelas suppressive atau masih perlu dicari polanya sendiri, unsuppressive. Contohnya, jika organisasi ingin prediksi angka penjualan itu baru, itu masuk kategori regresi dan supresi. Namun jika tujuan mengumpulkan pelanggan berdasarkan pola pembelian dan komunikasi sebelumnya, pendekatan yang lebih adalah unsur suppressive clustering. Mereka menekankan bahwa nilai dari analisis ini tidak berhenti dan pada angka atau grafik yang dihasilkan komputer. Nah, dari kesimpulan itu saya melakukan kayak ketika PDF ini akhirnya bertemu pada satu benang merah yang itu AI paling berdaya ketika rekan-rekannya hal itu posisikan sebagai kapasitas manusia, bukan pengganti sepenuhnya. Wayne dan rekan-rekannya menunjukkan hal itu lewat contoh perusahaan besar yang berhasil mengubah industrinya. Armstrong dan Carroll menegaskan lewat pentingnya strategi sebelum menggunakan ChatGPT secara sembarangan. Katkar dan timnya membuktikannya lewat cara mereka memetakan algoritma sesuai kebutuhan tiap tahap inovasi, bukan sekedar menggunakan teknologi yang paling canggih. Bagi orang yang ingin memanfaatkan AI dalam proses inovasinya, langkah yang lebih realistis adalah memetakan terlebih dahulu di tahap mana proses inovasi yang membutuhkan bantuan, kemudian membutuhkan seberapa besar peran AI yang sesuai di tahap tersebut dibanding langsung mengadopsi teknologi tanpa arah yang jelas. Nah, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.